Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! 2549. Lin Tian tidak bergerak sama sekali dan membiarkan lawan menyerang. Kaisar Dewa Laut Layu tercengang saat dia mundur selangkah demi selangkah. Dia menatap Lin Tian seperti sedang melihat monster. Sudah kubilang, aku agak lelah akhir-akhir ini, jadi aku tidak melakukan apa-apa padamu. Oh, lalu apakah Anda ingin saya memberi Anda istirahat? Tanya Lin Tian. Kaisar Dewa Laut Layu ragu-ragu. Saya tidak ingin istirahat. Kalau begitu, apakah kamu masih akan menggangguku? Lin Tian bertanya lagi. Kaisar Dewa Laut Layu berkata dengan malu-malu, selama kamu tidak memengaruhiku, kamu bisa berkultivasi apapun yang kamu inginkan. Baiklah, kalau begitu jangan menggangguku lagi. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menutup matanya dan mengabaikan pihak lain. Dia belum pergi selama 1 juta tahun, namun monster seperti itu telah muncul. Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Sebaliknya, jiwanya kembali ke tubuhnya dan gambar penguasa surgawi perlahan mengisi daya hingga 900.000. Kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Lin Tian, dan 9 karakter abadi Lin Tian sekali lagi berkumpul bersama. Selain itu, 900.000 bayangan kedaulatan surgawi berubah menjadi 9 jenis cahaya yang berbeda, menyelimuti karakter abadi. Jika seseorang melihat dengan cermat karakter abadi itu, dia akan menemukan bahwa ia diselimuti 9 lapisan cahaya. Ketika Lin Tian melihat ini, dia menghela napas lega. Akhirnya, penguasa surgawi. Namun, Lin Tian tahu bahwa ini adalah penguasa surgawi bintang 1, dan untuk mencapai penguasa surgawi bintang 9 akan memakan banyak waktu. Tapi Lin Tian tidak menyerah dan terus membaca buku abadi yang baru diterbitkan. Cara untuk menaikkan level kultivasi di Immortal Cannon sangat sederhana. Melahap. Lin Tian sedikit membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara itu, Kaisar Dewa Laut Layu dengan penasaran bertanya dari dalam pohon yang layu, kamu hanya menyerbu ke penguasa surgawi, namun kamu memiliki gelombang energi yang begitu kuat? Apa? Apakah ada pertanyaan? Saya hanya berpikir itu aneh. Kaisar Dewa Laut Layu bingung. Lin Tian berdiri dan tersenyum, aneh atau tidak, aku harus pergi. Bisakah kita menunggu sedikit lebih lama? Ada apa? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Perdagangan? Saya ingin memulihkan tubuh fisik saya, tetapi saya harus mengandalkan tempat ini untuk perlahan-lahan pulih. Mungkin akan memakan waktu beberapa juta tahun, jadi saya ingin Anda membawa saya dan membantu saya menemukan beberapa bahan. Lin Tian tahu bahwa jika Kaisar Dewa ingin memulihkan tubuh fisiknya, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Tidak ada seni ilahi yang bisa melakukannya, jadi dia tersenyum dan berkata, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selama kamu memberiku beberapa bahan, aku akan baik-baik saja. Oh, bahan? Ya, tapi bahan-bahan ini sangat berharga. Jangan khawatir, selama kamu membawaku dan menggunakan tempatku, aku pasti akan membantumu, Kaisar Dewa Laut Layu berjanji. Lin Tian tertawa, kamu tidak memiliki tubuh fisik, bagaimana kamu bisa membantuku? Saya memiliki jiwa yang kuat. Selama itu siapapun di bawah level Kaisar Ilahi, aku dapat dengan mudah menekan mereka. Menekannya? Ya, aku bisa membuat tingkat kultivasi mereka turun drastis. Misalnya, jika itu adalah seseorang di alam Dewa Surgawi, aku bisa membuatnya menjadi alam Dewa Bumi atau bahkan lebih lemah. Kaisar Dewa Laut Layu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Lin Tian menjadi tertarik. Oh, kalau begitu, cobalah. Baiklah. Begitu Kaisar Dewa Laut Layu selesai berbicara, cahaya hitam menyelimuti tubuh Lin Tian. Kekuatan Lin Tian hanya 1% dari apa yang ada ketika dia berada di puncaknya. Ini membuat Lin Tian sedikit terkejut. Dari mana kamu mempelajari keterampilan represif seperti itu? Garis keturunanku. Lin Tian tertawa. Jangan bilang kamu dikabarkan menekan garis keturunanmu? Benar. Lin Tian mengerti, kalau begitu aku mengerti. Bagaimana? Maukah Anda membawaku? Kaisar Dewa Laut Layu tahu bahwa Lin Tian memiliki masa depan yang cerah di depannya. Jika Lin Tian bisa membawanya,
Dia bisa dengan cepat menemukan bahannya dan dengan cepat memulihkan tubuhnya. Ya, tapi bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu tidak akan mengkhianatiku? Jangan khawatir. Selama kamu menyakitiku, aku tidak akan mengkhianatimu. Lin Tian tersenyum setelah berpikir sejenak. Tentu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian melambaikan tangannya, dan pohon mati itu jatuh ke tangan Lin Tian seperti tongkat api. Mulai sekarang, aku akan bepergian denganmu. Lin Tian tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, Kaisar Dewa Laut Layu berkata, ketika Anda memadatkan percikan ilahi Anda harus membantu saya menemukan bahannya. Mengerti? Jangan khawatir. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia menyingkirkan tongkat kayu dan pergi. Ketika mereka keluar, binatang laut itu masih menatap Lin Tian seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia benar-benar tidak mati. Sepertinya tingkat kultivasi telah naik level. Ini, apa yang terjadi? Binatang laut ini bingung. Lin Tian memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, aku tidak akan selesai dengan kalian. Dengan itu, Lin Tian melompat dan meninggalkan ngarai. Binatang laut ingin mengejarnya, tetapi Lin Tian menghilang dalam sekejap. Adapun ular kecil, melihat pemandangan ini, itu segera menyebabkan Tian Xiaoqian kembali sadar. Dia kemudian mendengus di udara, ini akan kembali. Pada saat ini, Tian Xiaoqian mendarat di pantai dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, anak itu akan keluar. Jika kalian bisa membantuku menghadapinya, aku tidak butuh 1 miliar. Dengan mengatakan itu, semua orang langsung menjadi bersemangat. Bagaimanapun, mereka takut Tian Xiaoqian ini akan menjadi orang yang menerima hadiah. Tapi sekarang Tian Xiaoqian telah menolak, mereka semua dengan senang hati membantu. Tian Xiaoqian menatap kabut hitam, mengutuk dalam hatinya, aku pasti akan membunuhmu tidak peduli biayanya. Setelah beberapa saat, Lin Tian muncul dari kabut hitam. Orang-orang itu segera menjadi bersemangat. Tian Xiaoqian segera menatap Lin Tian dalam kabut hitam. Bocah, kamu masih punya nyali untuk keluar? Lin Tian tidak hanya keluar dari kabut, dia bahkan mengeluarkan Luo Eva Tian dan Nangong Yan. Ketika Luo Eva Tian melihat begitu banyak orang, dia bertanya dengan cemas, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Nangong Yan juga sedikit khawatir. Kakak, kenapa orang ini belum menetap? Namun, Lin Tian tertawa dan berkata, aku akan menekan kekuatannya. Kalian menghadapinya. Tian Xiaoqian mengejek, bocah, selama kamu tidak terbang di langit dan tidak berlari ke kabut hitam, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Lin Tian tersenyum. Oh, begitukah? Setelah itu, ia mengeluarkan pohon mati dan memerintahkan Kaisar Dewa Laut Layu untuk bergerak. Asap hitam segera menyelimuti Tian Xiaoqian dan orang-orang di sekitarnya. Tian Xiaoqian bingung, sementara yang lain bahkan lebih terkejut. Mereka baru menyadari bahwa tingkat kultivasi mereka telah turun drastis, membuat mereka menatap dengan mata terbelalak. Beberapa orang tergagap, bagaimana aku bisa menjadi Dewa Bumi? Ekspresi Tian Xiaoqian menjadi semakin jelek. Aku juga seorang Dewa Bumi? Nangong Yan dan Luo Eva Tian sama-sama terkejut. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, apakah kalian tidak akan memperbaikinya? Mendengar itu, Nangong Yan langsung bersemangat. Ia segera menyerang Tian Xiaoqian, yang ketakutan dan menghindar ke sana kemari. Tiba-tiba, Luo Eva Tian muncul di belakang Tian Xiaoqian dan menghantamnya dengan telapak tangannya, mengirimnya terbang. Tian Xiaoqian terlempar ke dalam air. Luo Eva Tian mengejarnya, tetapi sosoknya sudah menghilang. Tuan, dia sudah kabur, kata Luo Eva Tian. Lin Tian tahu bahwa pihak lain pasti akan melarikan diri, jadi ia hanya tersenyum. Abaikan saja. Setelah mengatakan itu, Lin Tian menatap sekeliling. Semua musuh telah membeku dan tenggelam ke dasar laut. Nangong Yan bertepuk tangan dan tersenyum. Kakak, bagaimana? Mengesankan, kan? Lin Tian menyingkirkan kayu kering dan tersenyum. Tangguh. Namun, Luo Eva Tian mendekatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan pergi ke wilayah ilahi timur, jawab Lin Tian. Luo Eva Tian terkejut. Wilayah ilahi timur? Ya. Luo Eva Tian tampak cemas. Wilayah laut ini sangat luas. Selama sekte Laut Putih belum menarik hadiah buruan mereka, mungkin masih banyak orang yang akan mengejar kita. Lin Tian tersenyum santai. Bukan masalah besar. Karena itu, Luo Eva Tian hanya bisa menurut dan memimpin perjalanan mereka. Lin Tian, Nangong Yan,
dan yang lainnya mengikuti di belakang seekor pembunuh hitam yang berenang di lautan. Sementara itu, Tian Xiaoqian bersembunyi di dasar laut karena luka-lukanya. Hanya setelah Lin Tian dan yang lainnya pergi jauh, ia merangkak keluar dengan wajah pucat. "Aku tidak akan membiarkan kalian lolos," geramnya. Ia mengeluarkan pil, menelannya, lalu melompat pergi, meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa hari berkelana di laut, Lin Tian dan kelompoknya akhirnya menemukan beberapa pulau. Pulau-pulau itu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. "Di mana ini?" tanya Lin Tian. Luo Fa Tian menjawab, "Ini adalah Pulau Cincin Surgawi." "Pulau Cincin Surgawi?" "Ya. Ini pulau terbesar di sekitar sini dan paling ramai. Banyak orang datang ke sini untuk berdagang, berburu binatang laut, dan mencari sumber daya lainnya," jelas Luo Fa Tian. Mendengar itu, Nangong Yan langsung bersemangat. "Kakak, bagaimana kalau kita masuk dan bermain?" Lin Tian tersenyum. "Kau ingin masuk? Kita sudah berenang di laut selama berhari-hari. Kalau begini terus, kita bisa berjamur," kata Nangong Yan dengan wajah cemberut. Lin Tian tersenyum pahit. "Menurutku kau harus masuk ke ruang latihanku dan berlatih." Berbicara tentang kultivasi, Nangong Yan langsung merajuk. "Kakak, kultivasi itu sangat melelahkan." "Benarkah? Aku pikir kau terpengaruh oleh mutiara langit beku dan hanya ingin segera mencapai puncak kekuatan," jawab Lin Tian sambil tertawa. Nangong Yan penasaran. "Kakak, sebenarnya apa itu mutiara langit beku?" "Aku sendiri pun tidak tahu," Lin Tian mengakui. Luo Fa Tian tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, di kota seperti ini, kita bisa menemukan susunan transfer kuno. Jika kita bisa menggunakannya, perjalanan kita bisa lebih singkat." Mata Nangong Yan berbinar. "Kakak, dengar itu? Susunan transfer." Lin Tian mengangguk. "Baiklah, mari kita cari tahu." Namun, Luo Fa Tian terlihat ragu. Susunan transfer ini dikendalikan oleh geng cincin surgawi. Untuk menggunakannya, kita harus mendapatkan izin dari pemimpinnya. "Oh, geng apa itu?" "Geng cincin surgawi memiliki banyak ahli, termasuk beberapa kultivator alam Dewa Emas. Akan sangat sulit bagi kita untuk meminjam susunan transfer dari mereka," jelas Luo Fa Tian. "Kenapa?" "Susunan transfer menghabiskan banyak sumber daya. Mereka tidak akan menggunakannya sembarangan kecuali benar-benar diperlukan," jawabnya. Lin Tian tersenyum. "Ayo pergi dan lihat dulu." Luo Fa Tian terlihat khawatir. Tapi, Lin Tian tidak memperdulikan kekhawatirannya dan menyuruhnya memimpin jalan. Pulau itu terbuka untuk umum, jadi banyak orang keluar masuk tanpa diperiksa. Lin Tian dan yang lainnya pun bisa masuk tanpa menarik perhatian. Namun, setelah berjalan agak jauh, beberapa orang mulai menunjuk ke arah mereka dan berbisik. Mendengar pembicaraan itu, ekspresi Luo Fa Tian berubah tegang. "Tuan, hadiah buruan untukmu masih berlaku." Lin Tian tersenyum. "Apa? Mereka pikir bisa menangkapku di sini? Mereka tidak akan bertindak gegabah di tempat ini. Namun, jika kita ingin pergi, kita harus berhati-hati," kata Luo Fa Tian dengan nada khawatir. Lin Tian tertawa. "Begitu kita menggunakan susunan transfer, apakah mereka bisa mengejar kita?" Luo Fa Tian masih ragu. "Tapi susunan transfer itu..." "Ayo pergi. Bawa aku ke sana dulu," potong Lin Tian. Tiba-tiba, Tian Xiaoqian muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka. Ekspresi Luo Fa Tian semakin jelek. "Aku hampir lupa satu hal." "Apa?" tanya Lin Tian. "Tian Xiaoqian adalah murid jenius dari geng cincin surgawi. Statusnya juga tidak rendah," jawab Luo Fa Tian dengan cemas. Lin Tian tidak menyangka hal seperti itu, sementara Tian Xiaoqian berkata dengan dingin, "Kalian benar-benar berani datang ke sini." "Apa? Kau masih ingin bertarung?" Lin Tian menatapnya tanpa gentar. Tian Xiaoqian menyeringai. "Bocah, ini wilayahku. Jika kau datang ke sini, itu berarti kau mencari kematian." Lin Tian tersenyum santai. "Kalau begitu, kuperingatkan, jangan libatkan gengmu. Aku tidak bisa menjamin akibatnya." Ucapan Lin Tian segera menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Apakah kau mendengar itu? Bocah ini sangat sombong. Dia tidak tahu bahwa ini Pulau Cincin Surgawi, wilayah geng Cincin Surgawi. Dia pikir dia sehebat itu." Sementara kerumunan berbisik, Luo Fa Tian semakin gelisah. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Lin Tian tetap tenang. "Apa yang ditakutkan? Ayo lanjutkan." Luo Fa Tian masih ragu. "Kau ingin terus berjalan? Namun,
Tian Xiaoqian sudah memberikan perintah. Dengar baik-baik. Tangkap mereka. Para murid geng cincin surgawi segera maju dan mengepung Lin Tian dan kelompoknya. Lin Tian hanya tersenyum tipis. Menarik. Perintah Tian Xiaoqian sangat efektif, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka segera melepaskan aura mereka dan bersiap untuk bertindak. Lin Tian menatap mereka sambil tersenyum. Jadi, kalian benar-benar berencana untuk bergerak? Tian Xiaoqian mendengus. Bocah, di tempat lain, mungkin aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi di sini, kau hanya bisa patuh dan berbaring tak berdaya. Lin Tian tertawa kecil, sementara Tian Xiaoqian menatapnya tajam dan berkata, tunggu saja. Aku akan membereskanmu. Begitu ucapannya selesai, anak buahnya mulai bergerak. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, Lin Tian langsung mengirim Luo Eva Tian dan Nangong Yan ke udara. Orang-orang itu pun segera mengendalikan harta sihir mereka, bersiap mengejar. Namun, tak disangka, Lin Tian justru merampas harta mereka saat mereka menggunakannya. Pemandangan ini membuat semua orang di pulau itu tercengang. Dia benar-benar mengambil harta sihir orang lain, seru seseorang tak percaya. Bagaimana dia melakukannya? Yang lain bertanya heran. Sementara orang-orang masih diliputi keterkejutan, Lin Tian menatap mereka dan berkata santai, ada lagi? Tian Xiaoqian begitu marah hingga hampir kehilangan kendali. Bocah, jangan terlalu sombong. Namun, Lin Tian malah mengamati sekeliling dan berkata, jika aku tidak salah, seharusnya ada formasi di sini. Tian Xiaoqian mendengus. Benar. Begitu formasi ini diaktifkan, siapapun yang berada di udara akan dicekik sampai mati. Luo Fa Tian langsung panik. Tuan, hati-hati. Jika formasi ini diaktifkan, ini akan menjadi zona larangan terbang. Oh, larangan terbang? Ya. Di dalam zona ini, siapapun yang terbang akan menghadapi konsekuensi serius, jelas Luo Fa Tian. Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Nangong yang tertawa kecil. Jangan khawatir. Bagi kakakku, formasi seperti ini hanya hiasan. Tapi formasi ini tidak sesederhana itu, Luo Fa Tian memperingatkan. Nangong yang mengangkat alis. Bukankah formasi yang kau buat sebelumnya juga cukup kuat? Jika dibandingkan dengan ini, milikku tampak kurang hebat, jawab Luo Fa Tian. Rolande, yang mendengarkan percakapan mereka, menghela napas. Ini adalah Pulau Cincin Surgawi. Kudengar bahkan para kultivator alam Dewa Emas pun tak berani terbang sembarangan di sini. Apa menurutmu ini formasi biasa? Nangong yang mengangguk, tetapi tetap meremehkan hal itu. Saat itu, Tian Xiaoqian kembali mengancam, aku akan memberimu satu kesempatan. Turun sekarang juga, atau aku akan memerintahkan mereka mengaktifkan formasi. Lin Tian tertawa kecil. Mengaktifkan formasi memerlukan banyak energi. Jika kalian ingin membuang-buangnya, silakan saja. Ucapan itu membuat Tian Xiaoqian semakin marah. Ia segera memerintahkan, cepat. Panggil para senior yang bertanggung jawab atas formasi. Namun, seorang muridnya ragu-ragu. Senior Tian, kita membutuhkan izin minimal satu tetua untuk mengaktifkan formasi. Aku akan menemui guruku sekarang juga. Dengan satu lompatan, Tian Xiaoqian pergi ke sebuah pulau kecil di dalam Pulau Cincin Surgawi. Ia memasuki sebuah ruangan dan dengan hormat memberi salam. Guru. Ada apa? Suara berat terdengar dari dalam ruangan. Tian Xiaoqian segera menjelaskan situasinya. Jadi, aku ingin mengaktifkan formasi untuk menangkapnya. Tetua di dalam ruangan mendengus dingin. Hanya untuk menangkap seorang bocah, kau ingin menggunakan formasi? Bukankah ini terlalu berlebihan? Guru, orang ini bisa mencuri harta sihir orang lain. Kami tak bisa mengejarnya ke langit, sementara dia bebas melayang di udara. Mendengar itu, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua berambut biru muncul. Ia adalah Tetua Lan Qi, salah satu pemimpin Pulau Cincin Surgawi. Lan Qi menatap Tian Xiaoqian dan berkata, baiklah, aku ingin melihat sendiri. Terima kasih, Guru. Dengan penuh semangat, Tian Xiaoqian membawa Lan Qi kembali ke tempat Lin Tian berada. Saat itu, orang-orang masih gaduh di tanah. Tiba-tiba, cahaya biru melesat di udara, berubah menjadi sosok manusia. Itu Tetua Lan Qi, seseorang berteriak kaget.
Luo Fa Tian tampak pucat. Tuan, dia adalah tetua dari geng cincin surgawi, Lan Qi. Lin Tian mengangguk santai, tak menunjukkan reaksi berlebihan. Lan Qi menatapnya dingin, sementara Tian Xiaoqian dengan angkuh berkata, "Bocah, lihat baik-baik. Ini guruku." Namun, Lin Tian tetap tenang, tak bergerak sedikit pun. Lan Qi memperhatikan sikapnya dengan sinis. "Bocah, kau tidak takut padaku?" "Kenapa aku harus takut?" jawab Lin Tian santai. "Aku adalah kultivator alam Dewa Emas. Trik kecilmu tak akan berguna di hadapanku," ujar Lan Qi. Lin Tian tertawa. "Benarkah?" Lan Qi menyipitkan mata. "Aku bisa terbang tanpa terpengaruh oleh harta sihir manapun. Apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ini adalah zona larangan terbang, bukan?" Lin Tian tersenyum. Lan Qi mendengus. "Formasi belum diaktifkan, jadi aku bisa terbang sesuka hatiku. Tapi bagaimana jika formasi itu aktif?" "Haha. Jika formasi diaktifkan, kau juga akan terjebak." Lan Qi mencemooh. Orang-orang di sekitar tertawa keras, mengejek Lin Tian. "Bocah, kau ini bodoh. Menyerahlah sebelum kau dipermalukan lebih jauh. Jangan sok hebat di depan guruku." Lan Qi menatap Lin Tian dan berkata dingin, "Jika kau tidak ingin mati, menyerahlah sekarang. Aku mungkin akan mengampunimu." "Memintaku menyerah? Kau pikir aku takut padamu?" Lin Tian tersenyum santai. Lan Qi menyipitkan mata. "Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu? Silakan coba," tantang Lin Tian tanpa gentar. Lan Qi menatapnya dalam diam, lalu bergumam pada dirinya sendiri, dia hanya seorang abadi, tapi kenapa begitu percaya diri? Melihat Lan Qi ragu-ragu, Lin Tian tersenyum. "Jika kau tidak ingin geng cincin surgawi terlibat, lebih baik kau pergi sekarang. Jika tidak, aku tak keberatan membalikan tempat ini." Kata-katanya mengejutkan semua orang. Tetua Lan Qi tiba-tiba tertawa. "Bocah, aku sudah melihat banyak orang sombong dalam hidupku, tapi kau yang paling luar biasa." Lin Tian tetap tersenyum tanpa berkata apa-apa. Lan Qi akhirnya bergerak, melepaskan auranya. "Baiklah, biar kau merasakan kekuatan Dewa Emas." Namun, sebelum ia bisa menyerang, tiba-tiba formasi di udara aktif. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Siapa yang mengaktifkan formasi? Lan Qi langsung mendarat dan bertanya dengan marah, "Siapa yang membuka formasi?" Tian Xiaoqian panik. Tidak ada yang mengaktifkannya. Para murid lain juga bingung. Saat itu, Lin Tian tertawa kecil di udara. "Aku yang mengaktifkannya." "Apa?" Semua orang terbelalak kaget. Luo Fa Tian bahkan tergagap. "Tuan, Anda bisa mengaktifkan formasi orang lain?" Lin Tian tersenyum. "Aku hanya mengirim beberapa bayangan untuk sibuk mengutak-atiknya." "Mudah saja." Rolande bergidik. Sungguh orang yang menakutkan. Orang-orang di pulau itu masih sibuk berdiskusi. Tian Xiaoqian menoleh ke arah Lan Qi dengan wajah cemas dan bertanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lan Qi menghela napas berat. "Sekarang formasi sudah aktif, aku tidak bisa naik." Tian Xiaoqian pun semakin khawatir. "Kita tidak bisa membiarkannya tetap di udara selamanya, bukan?" Lan Qi menatap Lin Tian dengan tajam. "Langit adalah zona larangan terbang, tapi mengapa dia baik-baik saja?" Pernyataannya membuat Tian Xiaoqian penasaran. Dia menatap Lin Tian dengan curiga dan berteriak, "Bocah, bagaimana bisa kamu tetap terbang?" Lin Tian tersenyum santai. "Aku bisa, tapi kalian tidak." Tian Xiaoqian tampak kesal, lalu menarik salah satu muridnya dan menyeretnya ke depan. "Kamu terbang dan coba." Murid itu gemetar. Ah apa? Cepat, bentak Tian Xiaoqian. Namun, murid itu ragu-ragu hingga akhirnya Lan Qi bersuara dingin, "Aku menyuruhmu naik, maka kau harus naik." Mau tak mau, murid itu mengeluarkan harta sihirnya dan mencoba terbang. Namun, begitu dia melayang ke udara, formasi langsung mengikatnya dengan rantai api dan melemparkannya kembali ke tanah. Semua orang terkejut. Beberapa bahkan tergagap, ini benar-benar aktif.
Tapi kenapa anak itu tetap baik-baik saja? Suasana dipenuhi dengan rasa penasaran. Lan Qi yang juga penasaran menatap Lin Tian dengan tajam. Bocah, jika kau memberitahuku mengapa formasi ini tak bisa menyentuhmu, aku akan membiarkanmu pergi. Lin Tian tertawa kecil. Membiarkanku pergi? Apa aku terlihat butuh belas kasihanmu? Lan Qi mendengus kesal. Jangan terlalu angkuh. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, sahut Lin Tian santai. Lan Qi mengepalkan tinjunya dengan marah, sementara Tian Xiaoqian mencoba menenangkannya. Tuan, jangan biarkan dia memprovokasi Anda. Bocah ini memang menyebalkan. Para murid lainnya mulai ikut mengejek Lin Tian. Elder Lan, tak perlu meladeni orang seperti dia. Ya, dia hanya pengacau. Namun, Lan Qi masih tampak gelisah. Masalahnya, formasi ini tetap aktif. Apa kita akan terus membiarkannya begitu saja? Tian Xiaoqian berpikir sejenak. Formasi akan menghabiskan energi. Kita hanya perlu menunggu sampai kekuatannya melemah, lalu kita bisa menangkapnya. Lan Qi mengangguk setuju, lalu menatap Lin Tian dengan tatapan mengejek. Bocah, dengar itu? Lin Tian tertawa kecil. Kalian mau menungguku sampai formasi ini kehilangan daya? Lan Qi menyeringai. Benar. Kita lihat apakah kau masih bisa sombong nanti. Lin Tian tetap tenang. Jangan khawatir. Butuh beberapa hari sampai formasi ini melemah. Dalam waktu itu, aku bisa melakukan banyak hal. Lan Qi semakin marah. Namun, Lin Tian malah membawa Nangong Yan dan dua lainnya lebih tinggi ke udara. Semua orang penasaran dengan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi lautan api yang menyambar ke arah Lan Qi dan yang lainnya. Semua orang di pulau itu panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Tian Xiaoqian berteriak frustrasi. Orang ini? Apa yang dia coba lakukan? Lan Qi menghindari api dengan ekspresi kesal. Dia bahkan mengaktifkan arai pembunuhan. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara tua dari bawah tanah. Anak muda, jangan bertindak terlalu jauh. Seluruh pulau terdiam. Beberapa orang bahkan berbisik, itu suara pemimpin sekte. Lan Qi tampak lebih bersemangat. Master sekte, Anda keluar dari pengasingan? Suara itu menjawab dengan tenang. Belum. Aku hanya tertarik karena formasi ini telah diaktifkan. Lan Qi segera menjelaskan situasi kepada pemimpin sekte. Mendengar itu, pemimpin sekte bertanya pada Lin Tian, apa yang kau inginkan? Lin Tian tersenyum. Orang-orangmu telah menyinggungku, bahkan ingin menangkap dan membunuhku. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Pemimpin sekte terdengar ragu. Jadi kau mengklaim bahwa murid-muridku yang memprovokasimu lebih dulu? Jika kau tidak percaya, tanyakan sendiri pada mereka, jawab Lin Tian santai. Pemimpin sekte terdiam sejenak, lalu bertanya, Elder Lan, benarkah begitu? Lan Qi melirik Tian Xiaoqian sebelum berkata, Tian Xiaoqian, jelaskan sendiri. Tian Xiaoqian tampak canggung dan tak bisa berkata apa-apa. Nangong yang menimpali dengan nada mengejek, dia hanya serakah. Dia mengejar kami demi hadiah yang ditawarkan untuk kepala kakak. Beberapa murid yang mendengar itu hanya saling berpandangan dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Pemimpin sekte mendesah. Baiklah. Jika kau mau, aku akan meminta anak buahku meminta maaf kepadamu. Lin Tian tersenyum sinis. Meminta maaf? Itu tidak cukup. Pemimpin sekte bertanya dengan waspada, lalu apa yang kau inginkan? Lin Tian menatapnya tajam. Sederhana. Aku akan melumpuhkan Tian Xiaoqian dan tuannya. Bagaimana? Lan Qi langsung membelalakan matanya. Bocah, jangan terlalu berlebihan. Lin Tian tetap tersenyum. Jika kalian tidak setuju, aku akan mengaktifkan tingkat kekuatan tertinggi dari formasi ini. Pulau ini mungkin akan terhapus dari peta. Semua orang di pulau itu langsung pucat pasi. Bahkan pemimpin sekte terdengar semakin gelisah. Anak muda, mari kita bicara baik-baik. Luo Evatian, yang berada di samping, hanya bisa tertegun. Dia tak menyangka Lin Tian bisa menekan geng cincin surgawi seperti ini. Namun, Lin Tian menatap pemimpin sekte dengan ekspresi tenang. Kalian punya 2 jam untuk mengambil keputusan.
Jika tidak, pulau ini akan hancur. Pemimpin sekte tampak ragu dan tertekan. Sementara itu, Lan Qi hanya bisa menggertakkan giginya dengan marah. "Bocah, kau benar-benar berani." Lin Tian tertawa kecil. "Sekarang aku yang memegang kendali, jadi kau tak punya pilihan." Saat itu, sebuah aura kuat muncul dari kerumunan. Semua orang menoleh ke arah seorang lelaki tua bungkuk, berbalut kain hitam dan mengenakan topi bambu. Begitu melihatnya, semua murid langsung membungkuk hormat. "Master Sekte." Lan Qi pun segera memberi hormat. "Master Sekte." Namun, yang mengejutkan, pemimpin sekte berkata dengan tenang, "Elder Lan, lakukan saja apa yang dia minta." Lan Qi tampak terguncang. "Master Sekte, tapi aku berada di alam Dewa Emas." Pemimpin sekte menjawab datar, "Demi geng cincin surgawi, pengorbanan itu perlu." Nangong yang tersenyum. "Kakak, Master Sekte ini benar-benar setuju dengan syaratmu." Namun, Lin Tian hanya tersenyum aneh. "Tidakkah menurutmu ada yang aneh dengan seorang pemimpin sekte yang begitu tega mengorbankan bawahannya?" Orang-orang di pulau itu masih berdiskusi di antara mereka sendiri. Tian Xiaoqian menatap Lan Qi dengan cemas dan bertanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lan Qi menghela napas berat. "Sekarang formasi sudah diaktifkan, aku tidak bisa naik." Elder Blue pun terlihat tertekan, sementara Tian Xiaoqian semakin khawatir. "Kita tidak bisa membiarkannya tetap di udara selamanya, bukan?" Elder Blue menatap Lin Tian dengan dingin. "Langit adalah zona larangan terbang, tapi kenapa dia bisa terbang dengan bebas?" Kata-katanya menarik perhatian Tian Xiaoqian. Ia menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu lalu berteriak, "Bocah, bagaimana kau bisa terbang?" Lin Tian tersenyum. "Aku bisa, tapi kalian tidak." Tian Xiaoqian tidak percaya dan menangkap seorang murid untuk mencoba terbang. "Kamu, coba terbang." Ah apa? "Cepat," perintahnya. Murid itu ragu-ragu, tetapi saat Lan Qi dengan dingin berkata, "Jika aku menyuruhmu naik, maka naiklah," dia tidak punya pilihan selain mencobanya. Begitu ia melayang di udara, tiba-tiba formasi sihir memunculkan belenggu api yang langsung melilit tubuhnya dan melemparkannya kembali ke tanah. Semua orang tercengang. Beberapa bahkan tergagap, formasi benar-benar diaktifkan. "Tapi kenapa anak itu tidak apa-apa?" tanya seseorang. Lan Qi juga penasaran. Ia memelototi Lin Tian dan bertanya, "Bocah, kenapa formasi ini tidak bisa menyakitimu?" Lin Tian tersenyum. "Biarkan aku pergi, ya? Memangnya aku butuh?" Lan Qi mendengus. "Jangan terlalu percaya diri." "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," jawab Lin Tian santai. Lan Qi menggertakkan giginya, tahu bahwa ia tak bisa menang dengan kata-kata. "Kalau begitu katakan padaku apa yang kau inginkan." Lin Tian tertawa. "Tentu saja, aku ingin menghancurkan geng kalian." Lan Qi terkejut. "Menghancurkan geng kami? Aku sudah memperingatkan kalian untuk tidak memprovokasiku. Jika kalian melawan, maka aku akan membuat geng kalian hancur bersama kalian," ujar Lin Tian dengan santai. Lan Qi marah. "Jangan sombong, bocah. Kalau begitu, datanglah. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu di alam Dewa Emas," tantang Lin Tian. Lan Qi mengepalkan tangannya dengan kesal. Tian Xiaoqian mencoba menenangkannya. "Tuan, jangan marah. Bocah ini memang menjengkelkan." Orang-orang di sekitar mulai membicarakan Lin Tian. Beberapa bahkan berkata kepada Elder Blue, "Jangan pedulikan bocah seperti dia." Elder Blue mengerutkan kening. Tapi formasi ini terus berjalan. Ini bisa jadi masalah. Tian Xiaoqian berpikir sejenak lalu berkata, "Formasi akan terus menghabiskan energi. Kita hanya perlu menunggu sampai energinya habis, lalu kita bisa menghabisinya." Lan Qi mengangguk. Ia menatap Lin Tian dan mengejek, "Bocah, dengar itu?" Lin Tian tertawa. "Jadi kalian mau menungguku sampai formasi ini kehilangan tenaga?" Lan Qi menyeringai. "Saat itu tiba, aku ingin lihat apakah kau masih bisa sombong." "Tenang saja. Formasi ini butuh waktu beberapa hari untuk melemah. Dalam beberapa hari itu, aku bisa melakukan banyak hal," ujar Lin Tian dengan santai.
Lan Qi semakin kesal, tetapi sebelum ia bisa bereaksi, Lin Tian membawa Nangongyan dan dua lainnya terbang lebih tinggi ke udara. Tiba-tiba, langit berubah menjadi lautan api. Api itu langsung menyerang Lan Qi dan yang lainnya. Orang-orang berteriak panik dan melarikan diri. Tian Xiaoqian berteriak, "Orang ini, apa yang dia coba lakukan?" Dia bahkan mengaktifkan arai pembunuhan. Lan Qi berusaha menghindari serangan api sambil mengutuk dengan keras. Saat itu, terdengar suara tua dari dalam tanah. "Anak muda, jangan terlalu ekstrim." Semua orang terkejut. Beberapa berbisik, Itu pemimpin sekte." Lan Qi bersorak, "Pemimpin sekte? Anda keluar dari pengasingan?" "Saya belum. Hanya saja formasi ini telah dipicu, jadi saya penasaran ingin melihatnya," jawab suara itu. Lan Qi segera mengadu kepada pemimpin sekte tentang Lin Tian. Pemimpin sekte pun menatap Lin Tian dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Orang-orangmu telah menyinggungku dan mencoba membunuhku. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan?" "Jadi, kau bilang bahwa orang-orangku yang memprovokasimu lebih dulu? Jika kau tidak percaya, tanya saja mereka," kata Lin Tian sambil tersenyum. Pemimpin sekte lalu bertanya kepada Elder Blue dan Tian Xiaoqian. Lan Qi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Memang benar ada hadiah untuk menangkapnya. Jadi kalian mengincar hadiahnya?" tanya pemimpin sekte. Tian Xiaoqian terpaksa mengangguk. Pemimpin sekte menghela napas. "Baiklah, jika kau tidak menentang kami lagi, aku bisa menyuruh mereka meminta maaf padamu." "Minta maaf saja? Apa itu cukup?" tanya Lin Tian. Pemimpin sekte terdiam sejenak lalu bertanya, "Lalu apa yang kau inginkan?" "Ini sederhana. Aku ingin melumpuhkan mereka dan tuannya," jawab Lin Tian santai. Elder Blue langsung membelalakan mata. "Bocah, jangan terlalu berlebihan." Lin Tian tersenyum. "Jika mereka tidak lumpuh, aku akan mengaktifkan lapisan terkuat dari formasi ini. Pulau ini bisa saja hancur." Mendengar itu, semua orang ketakutan. Pemimpin sekte pun menjadi semakin cemas. "Anak muda, mari kita bicarakan ini baik-baik." Namun, Lin Tian tetap pada pendiriannya. "Kalian punya waktu 2 jam untuk membuat keputusan." Saat itu, aura kuat muncul dari kerumunan. Seorang lelaki tua berbaju hitam dengan topi bambu melangkah maju. Semua orang langsung memberi hormat. "Master Sekte." Pemimpin sekte menatap Lin Tian. "Baiklah, aku akan melumpuhkan mereka." Dalam sekejap, pemimpin sekte menyerang Elder Blue dan Tian Xiaoqian, membuat tingkat kultivasi mereka lenyap. Namun, Lin Tian tidak langsung percaya. Ia menyentuh dahi Elder Blue dan segera mengembalikan kultivasinya. Semua orang terkejut. "Bukankah kultivasinya sudah hilang?" Lin Tian tersenyum. "Jadi, kau hanya menyegel kekuatannya, bukan melumpuhkannya?" Pemimpin sekte mengerutkan kening. "Berat, kau terlalu banyak bicara." Lin Tian tertawa. "Sekarang, mari kita lihat siapa yang sebenarnya mengendalikan keadaan." Pemimpin sekte mengertakkan gigi, sementara Lin Tian hanya tersenyum santai, siap melanjutkan permainannya. "Melarikan diri? Apakah aku perlu?" Lin Tian tersenyum sambil menatap Tian Xiaoqian. Tian Xiaoqian mendengus. "Lihat, pemimpin kami dan tuanku ada di sini. Jangan pernah bermimpi bisa kabur ke langit." Lin Tian tetap tersenyum. "Mencapai surga itu mudah, tapi untuk saat ini, aku tidak akan ke sana. Aku ingin berbicara baik-baik dengan Master Sekte." "Berbicara baik-baik? Omong kosong." Tian Xiaoqian menatap Lin Tian dengan jijik, lalu mengeluarkan sepotong kayu mati dan berkomunikasi dengan Kaisar Dewa Laut Layu di dalamnya. "Ayo, targetkan lelaki tua berpakaian hitam di alam Dewa Emas itu. Bisakah dia melakukannya sendiri?" "Benar." Kaisar Dewa Laut Layu mengangguk. "Baiklah, serahkan padaku." Awan asap hitam tiba-tiba menyebar dari pohon mati. Tian Xiaoqian segera memperingatkan pemimpin sektenya. "Master, hati-hati. Benda ini bisa melemahkan tingkat kultivasi." "Melemahkan tingkat kultivasi?" Sebelum pemimpin sekte itu bisa bereaksi, asap hitam sudah menyelimutinya. Dalam sekejap, tingkat kultivasinya mulai melemah sedikit demi sedikit. Mata pemimpin sekte membelalak.
Bagaimana ini mungkin? Saat itu juga, Lan Qi meluncurkan serangan diam-diam ke arah pemimpin sekte, melukai parah tingkat kultivasi yang telah ditekan ke alam dewa surgawi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut, bahkan Tian Xiaoqian sendiri membelalakan matanya. "Tutuan, apa yang kau lakukan?" Lan Qi tidak berkata apa-apa, hanya menembakkan telapak tangannya ke Tian Xiaoqian, lalu melemparkannya ke hadapan Lin Tian. Kerumunan terdiam, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pemimpin sekte menatap Lan Qi dengan marah. "Mengapa?" Lan Qi menghela napas dan menjawab, "Saat kau mengirimku ke langit dan menyerahkanku padanya, dia sudah meninggalkan jejak jiwa di dalam diriku." Semua orang terkejut. Pemimpin sekte itu menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. "Brengsek! Kau berani menjebakku?" Lin Tian tersenyum tenang. "Saat kau menyegel kultivasi mereka dan melemparkan mereka kepadaku, bukankah itu juga berarti kau ingin mencelakaiku?" Pemimpin sekte menggertakkan giginya. "Kau?" Tian Xiaoqian, yang kini berada di hadapan Lin Tian, segera memohon kepada Lan Qi. "Tuan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku?" Lan Qi tetap diam, sementara Lin Tian menatap pemimpin sekte dan tersenyum. "Jadi, bisakah kita berbicara dengan baik sekarang?" Pemimpin sekte itu mendengus. "Bocah. Aku, Huan Sihai, pasti akan membalas dendam atas kejadian hari ini." Begitu berkata demikian, dia langsung menghilang dalam sekejap mata. Dia melarikan diri. Tidak perlu dikejar. Lin Tian berkata santai, lalu menatap Tian Xiaoqian, yang kini mulai panik. "Kakao, apa yang ingin kau lakukan padaku?" Tian Xiaoqian bertanya dengan gugup. Lin Tian tersenyum dingin. "Demi hadiah 1 miliar, kau mencoba membunuhku berkali-kali. Menurutmu, apa yang harus kulakukan padamu? Aku seorang jenius. Biarkan aku hidup. Aku bisa menjadi pembantumu di masa depan." Tian Xiaoqian memohon dengan wajah ketakutan. Lin Tian mencibir. "Kalau semua orang menjadi pembantuku, aku akan dikelilingi oleh terlalu banyak orang." Aku serius." Tian Xiaoqian langsung berlutut dan bersujud di hadapan Lin Tian. Lin Tian tidak menggubrisnya. Dia hanya berkata kepada Lan Qi, "Aku ingin di finish park-nya." Lan Qi mengangguk tanpa ragu. "Baik." Dengan satu serangan telapak tangan, Lan Qi langsung menghancurkan Tian Xiaoqian dan mengambil di finish park-nya. Lin Tian menyimpannya dengan tenang, lalu tersenyum dingin. "Untuk seorang jenius, aku hanya butuh di finish park-nya. Soal apakah kau bisa bertahan hidup atau tidak, itu terserah pada keberuntunganmu." Meskipun Tian Xiaoqian sangat marah, dia sadar bahwa nyawanya masih tersisa. Dengan tubuh penuh luka, dia segera berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Lan Qi, yang penasaran, bertanya, "Tuan, untuk apa Anda mengumpulkan di finish park?" Lin Tian hanya tersenyum samar. "Itu urusanku. Kau tak perlu tahu." Lan Qi menunduk. "Maaf." Lin Tian tak banyak bicara lagi. Dia hanya memberi perintah, "Bawa aku ke arai teleportasi." "Arai teleportasi?" "Ya, aku ingin pergi ke pantai." Lan Qi mengangguk. "Kita tak bisa langsung ke pantai suci, tapi kita bisa melewati stasiun transit dan mencapai pulau terbesar di antara keduanya. Dari sana, Anda bisa menuju ke pantai suci." Lin Tian tersenyum. "Baiklah, mari kita pergi." Namun, saat Lan Qi baru saja melangkah beberapa kali, tiba-tiba tubuhnya diselimuti api. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam hitungan detik, tubuh Lan Qi terbakar habis. Bahkan di finish park-nya hancur tanpa sisa. Semua orang di sekitar terkejut, tak mampu berkata-kata. Lin Tian menatap dingin. Jadi, ini adalah kutukan api ilahi. Saat itu, suara pemimpin sekte terdengar dari langit. Benar. Semua anggota sekte cincin surgawi telah bersumpah di bawah kutukan api ilahi. Jika mereka berani berkhianat, kutukan itu akan menghanguskan mereka hingga tak bersisa. Lin Tian mengerutkan kening. Jadi dia sendiri tidak tahu? Tentu saja tidak. Saat dia bergabung denganku, aku hanya mengatakan bahwa itu adalah kutukan biasa. Mana mungkin dia tahu bahwa ini akan menghancurkan dirinya sepenuhnya? Pemimpin sekte itu tertawa sinis.
Lin Tian tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Orang-orang di pulau itu langsung ketakutan, terutama mereka yang telah mengucapkan sumpah serupa. Mereka mundur dengan panik, takut bernasib sama seperti Elder Blue. Pemimpin sekte itu tertawa dingin. Selama kalian tidak mengkhianatiku, kalian akan baik-baik saja. Tapi jika berani mengkhianati, kalian tahu akibatnya. Lin Tian hanya tersenyum. Sepertinya aku harus menyingkirkanmu dulu sebelum pergi dari sini. HMPH. Kau tak akan bisa menemukanku. Pemimpin sekte mendengus. Lin Tian tersenyum santai. Menurut ingatan Elder Blue, ada istana di bawah pulau ini. Dan kau bersembunyi di sana, bukan? Mendengar itu, pemimpin sekte berkata dingin, hanya aku yang bisa masuk dan keluar dari istana itu. Jadi jangan buang waktumu. Namun, Lin Tian hanya meletakkan tangannya di penghalang dan tersenyum penuh arti. Kau yakin bisa menghentikanku? Tak lama kemudian, penghalang mulai bergetar. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?